Bagaimana Anda melihat keputusan Kementerian Keuangan yang tidak menaikkan cukai hasil tembakau atau CHT dan juga harga jual eceran atau HJE pada tahun 2026 sebagai sinyal pemulihan bagi industri hasil tembakau yang dikabarkan memang sempat tertekan oleh kebijakan fiskal sebelumnya? Ya, jadi kalau saya melihat kan ini Pak Menteri baru ingin melakukan terobosan-terobosan kebijakan ya, sesuai dengan momentumnya. Nah, kebetulan memang beberapa tahun terakhir kenaikan cukai rokok itu sangat tinggi ya, meningkati dan setiap tahun selalu naik. Nah, mungkin ingin dicoba kebijakan yang agak berbeda karena ternyata kenaikan cukai yang sangat tinggi ini kemudian menyebabkan kita tahu konsumsi rokoknya jauh turun, namun konsumsi rokok legal ya, yang ilegal yang meningkat sehingga penerimaan cukainya malah menjadi turun seperti itu. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu diambil pendekatan yang berbeda. Jadi paradigm atau mazhab yang berbeda dalam arti bahwa coba kita balik misalkan kalau misalkan tidak dinaikkan sementara ini ya karena kan sebelumnya sudah naik ya. Itu kemudian tapi sambil rokok ilegalnya dipantau, diawasi dan ditindaklanjuti sehingga mengurangi yang ilegal sehingga masuk ke legal walaupun tarif tidak naik tapi key-nya lebih besar sehingga penerimaan cukai nanti bisa lebih besar seperti itu. Dan kemudian tujuan lain dari pemerintah peredaran rokok ilegal ini kan mungkin standar-standarnya selain dia kena pita cukai ya, standar-standar kesehatannya, kemudian bagaimana kadar dari tembakaunya itu sendiri kan sangat diatur, diregulasi. Tapi kalau itu ilegal kan kurang diatur tuh mengenai spesifikasi dari rokoknya sendiri, nanti pengaruh ke kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga itu lebih terpantau kalau legal seperti itu. Jadi makanya sekarang dicoba dilakukan, menurut saya ini ya suatu inovasi yang ingin membedakan dengan sebelumnya dan mungkin dengan pertimbangan daya beli masyarakat yang sedang lemah yang akan dipulihkan gitu. Karena apa? Industri rokok kan kita tahu labor intensif banget, salah satu yang labor intensif sebetulnya seperti itu. Meskipun again disclaimer saya, pendapat tadi kan Ceteris Paribus nih bicara faktor kesehatan, eksternalitas negatif dari rokok. Kita belum bicara itu ya. Nanti lebih kompleks lagi akan membicarakan dampak ini hanya dari kacamata ekonomi saja tadi yang saya sampaikan analisisnya. Kami juga ingin tahu Ibu Telisa, seberapa besar sebenarnya dampak dari kebijakan ini terhadap stabilitas ekonomi di daerah-daerah yang memang bergantung pada sektor tembakau? Ya, eh begini kalau kita lihat dari data ya, kontribusi dari rokok ini kan tahun 2024 misalkan 216 triliunan dan kemudian kalau dihitung kontribusi rokok terhadap PDB secara nasional tuh kurang lebih di kisaran 4,2 sampai 4,3% dari PDB. Nah, itu PDB nasional. Nah, kemudian Jawa Timur, misalkan yang kita tahu salah satu pusat dari yang mengandalkan kepada industri rokok ini kan Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini kalau kita lihat cukai ini menyumbang 22,78% PDRB sektor manufaktur di Jawa Timur. Jadi 22% manufaktur Jawa Timur itu adalah dari industri rokok gitu ya. Nah, berarti kan cukup besar gitu kontribusinya. Jadi kemudian menjadi andalan juga untuk penyerapan lapangan kerja gitu. Jadi selain kontribusi di PDRB, kontribusi di pendapatan daerah ataupun negara, juga dikontribusi terhadap lapangan kerjanya itu, menyerap lapangan kerja juga seperti itu. Jadi ya cukup mempengaruhi lah karena apalagi daerah ini kan sekarang lagi diturunkan tuh dana transfernya. Ya kan, kita tahu kemarin ada beberapa daerah yang protes dan seterusnya nih TKD diturunkan. Nah, pada saat TKD diturunkan, nah dia kan berarti butuh PAD. Nah, PAD-nya itu pastinya kalau daerah-daerah penghasil rokok, PAD-nya itu juga tergantung kepada industri rokok tersebut seperti itu. Jadi ya pastinya sangat mempengaruhi ya. Tapi kan ini specifically di daerah-daerah yang memang penghasil rokok gitu ya. Tidak ya di nasional nanti ada hitungannya, tetapi di negara penghasil rokok tentu ini akan sangat membantu perputaran ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerahnya. Tapi again sekali lagi kita belum bicara dampak eksternalitas negatif dan juga faktor kesehatan dan lain sebagainya ya. Ini kita baru bicara sekali lagi dari sisi analisis ekonomi seperti itu. Jadi artinya dan beberapa daerah seperti Kabupaten Karawang itu malah sebagai PDRB utama. Di Q3 2024 misalkan dia posisi pertama PDRB-nya itu adalah dari
industri rokok seperti itu. Jadi ada daerah-daerah yang mengandalkan kepada rokok sebagai sumber dari PDRB mereka. Nah, tentu itu akan lebih berpengaruh ya, seperti Berarti itu. apakah langkah ini cukup kuat untuk bisa menjaga daya beli dan perputaran ekonomi di sentra-sentra produksi tembakau, Ibu? Tentu kalau di sentra produksi ekonomi tembakau ya, tapi kan tidak seluruhnya secara maksudnya gini, kalau kita bicara di sentra-sentra produksi ya pasti ini akan berpengaruh yang cukup signifikan. Tapi kalau di daerah lainnya ya itu kan tergantung dari supply chain rokok itu sendiri ya. Tapi kan juga begini, maksud saya jangan sampai narasinya bahwa Indonesia pengen menjadi sektor rokok jadi prioritas, jangan narasinya seperti itu gitu loh. Karena memang itu andalan karena kondisi lokal, kita punya sumber daya alam cengkih dan tembakau yang cukup signifikan di beberapa daerah sehingga itu kita menjadi bahan baku rokok. Tapi bukan berarti kita mengkampen bahwa industri rokok ini sebagai sektor industri prioritas nasional. Jarang ya suatu negara menjadikan rokok sebagai industri prioritas nasional. Ya, kecuali di beberapa mungkin negara Afrika yang memang dia sumber daya alamnya terbatas atau itu sebagai mungkin sah-sah saja di mereka. Tapi kalau di kita kan kita tetap ada concern kepada kesehatan sehingga dan eksternalitas lingkungan yang ditimbulkan sehingga kita tidak menjadikan itu sebagai campaign gitu. Tetapi di daerah-daerah penghasil tembakau dan juga daerah sentra produksi tembakau ataupun cengkeh ini sendiri itu memang dijadikan andalan begitu. Tapi tidak bisa kita generalisir untuk semua seperti itu. Tapi memang di sentra produksi rokok ya itu tentu menjadi andalan gitu ya industri rokok ini gitu. Jadi dengan kenaikan cukai ini akan menguntungkan membantu ekonomi lokal, pertumbuhan daerah yang sekarang itu memang sedang apa ya terpengaruh. Nah, daya belinya itu juga nanti akan ditentukan ya jangan sampai terjadi PHK di sektor ini karena memang tadi ya yang legal ini sulit gitu. Kalau industri rokok legal kan penyerapan tenaga kerja formal ya kecenderungannya. Nah, kebanyakan walaupun mereka ada combine sama informal juga, tapi kalau rokok ilegal, rokok rumahan kan tenaga kerja informal. Jadi sumbangannya ke tenaga kerja informal. Nah, kalau yang tenaga kerja formal kan lebih baik gitu terhadap kestabilan dari Oke, ekonomi daerah tersebut. baik. Kini kita berbicara dalam konteks hulu industri, Bu. Bagaimana keputusan ini bisa berpengaruh juga terhadap keberlangsungan hidup petani tembakau dan cengkih? Ya, menarik memang membahas dari hulu sampai hilir ya. Jadi banyak sekali ya di berbagai komoditas alam. Mungkin di rokok juga ya, saya tidak tahu persisnya karena saya memang sebenarnya bukan ahli tembakau banget, tapi saya lebih banyak misalkan mencontohkan. Tapi kemungkinan di sektor pertanian atau perkebunan ada beberapa hal yang bisa dianalogikan ya. Seperti di sawit ya, sawit itu di hilirnya kan memang hulu ataupun sampai hilir terintegrasi vertikal itu banyak dikuasai oleh konglomerasi. Petani-petaninya adanya kan petani plasma, ya kalau yang swadaya kan memang mereka sendiri masih fight gitu ya. Nah, petani-petani tembakau ini sendiri kan harapannya bisa mendapatkan benefit dari hal ini gitu. Jadi kan sempet ya petani tembakau tuh produksinya turun banget karena di sisi hilirnya itu memang ada cukai yang tinggi sehingga mempengaruhi nilai tukar petaninya, mempengaruhi pendapatan petani seperti itu. Nah, sekarang jadi kita juga harus memastikan bagaimana yang menikmati dampak dari tidak naiknya cukai ini juga sampai di level petaninya gitu. Karena kan banyak cerita kalau kayak di sawit kenaikan harga sawit itu tetap aja TBS yang dari petaninya tetap dinilai rendah gitu kan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi, kita juga harus menghargai effort dari para petani ini bagaimana pemerintah juga memastikan harga beli dari ya biasanya pengumpul-pengumpul atau agregator tembakaunya itu tidak merugikan dari si petaninya sendiri gitu. Nah, makanya ada KMP ya. Nanti kan ke depannya pemerintah tuh punya program unggulan Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih ini kan diharapkan sebagai agregator juga di desa-desa. Nah, kalau misalkan Koperasi Merah Putih ini ataupun BUMDes kelembagaannya bisa berperan sehingga apa ya, menjaga agar petani itu mendapatkan harga yang wajar dan ya tadi tidak dimanfaatkan oleh para agregator quote unquote para tengkulak dan seterusnya gitu ya. Jadi lebih gimana caranya kita memantau itu supaya memang petani ini juga merasakan dampak positif dari tidak naiknya cukai ini seperti itu. Baik, apakah tidak adanya kenaikan CHT dan HJI ini jadinya membuka peluang juga bagi industri untuk bisa mengurangi potensi pengurangan tenaga kerja yang sempat marak terjadi, Bu Telisa? Nah, ini kan Pak Menteri sudah mengajak para pelaku industri rokok, kalau tidak salah ya di 24 September apa berapa itu katanya akan mengajak para pelaku industri rokok untuk memberikan masukan. Nah, harapannya dari pertemuan itu
sudah dihasilkan kesepakatan bahwa iya pemerintah tidak menaikkan, namun mereka harus para taipan-taipan rokok ini, owner-owner industri rokok ini ya jangan melakukan PHK ya sebisa mungkin gitu. Karena kan pemerintah jadi ini ada apa ya kerjasama sinergi yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha agar ya saling memahami lah. Karena gini, kalau misalkan banyak PHK juga daya beli masyarakat kan jadi turun juga. Nah, siapa yang beli nanti gitu kan? Jadi pemikirannya kita harus di satu perahu yang sama. Jadi harapannya para pelaku industri rokok itu juga apa namanya bisa berkontribusi untuk ya tadi sedapat mungkin ya menghindari ya kecuali memang kondisinya ini ya mengurangi tapi dalam batas yang wajar tapi mempertahankan ya turun mungkin ada penurunan tapi turunnya tidak turun banget dibandingkan nanti cukainya naik itu benar-benar jelas turunnya lebih drastis gitu. Nah, tapi kalau bisa dipertahankan ya harus dipertahankan jangan sampai terlalu banyak PHK atau bahkan lebih bagus lagi memang sama sekali tidak ada PHK. Tapi kan pemerintah tidak bisa memaksa seperti itu juga ya. Kondisi bisnisnya memang kalau memang seperti apa tapi diharapkan tetap bisa menyerap dan pemerintah sudah dalam quote unquote mengalah gitu ya, tidak menaikkan cukai karena kan cukai ini pendapatan penting pemerintah gitu kan. Tapi kan tadi pemerintah akan tetap berupaya supaya Ya, pendapatan cukai tidak turun melalui X-nya, kuantitinya. Jadi yang ilegal ini sedapat mungkin akan diberantas iya, seperti iya. Baik. itu.